الفاتحة بنية التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل به خير لطف عافية وأرزاق واسعة حسية ومنوية بخير البرية إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيت رسول الله صحابة رسول الله ومن تبع سنته بجامعه إلى يوم بإخوانهم الأنبياء المرسلين من أولياء المرسلين جميعا لما رضي جميعا لهذه البلدة سنة سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي العدوي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع شيخنا جميعا سنة جعفر حسين زكي القلوي بن سيد عبد القادر محمد بن محمد بن باقر والدينا والدكم محمد بن مسلم جميعا سنة والد والوالد شام الرحمن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan izin kepada kita untuk kembali hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mengkaji ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentadabburi tafsir, mentadabburi Al-Qur'an. Semoga kumpulnya kita di sini menjadikan kita dicatat oleh Allah orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada surat Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Fawailun, maka celaka, asyiddatu adabin, siksaan yang begitu dahsyat. Lilladzina, untuk orang-orang yaktubuna yang mereka menulis Alkitab pada kitab.
Biaidihim dengan tangan mereka, ay mukhtaliqon, dibuat-buat, min indihim dari diri mereka sendiri. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini kitab adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Memalsukan kitab. Liyashtaru, tujuannya supaya mereka membeli bihi dengan hal tersebut tamanan qalila, pada harga yang sedikit, yaitu duniawi, urusan duniawi sampai memalsukan kitab. Fawailul lahum, maka celaka atau siksaan yang dahsyat, lahum bagi mereka, mimma katabat aydihim, dari apa-apa yang telah menulis aydihim, itu tangan-tangan mereka. Fawailun, dan celaka, siksa yang sangat dahsyat, lahum bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ummiyun, orang-orang yang ummi, orang-orang yang biasa atau umum dari kalangan Yahudi, mereka tersesat dan celaka karena tidak mau menggunakan akal sehatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meneruskan menyebutkan golongan yang kedua, yang mana mereka adalah orang-orang yang paham isi kitab Taurat. Mereka adalah tokoh-tokoh orang Yahudi, pemuka-pemuka agama mereka. Di sini diancam oleh Allah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, maka sungguh celaka bagi orang-orang yang telah mencatat, menulis kitab, artinya mengubah-ubah kitab Taurat, biaidihim, dengan tangan mereka. Di sini sebetulnya kalau misalkan Allah itu tidak menyebutkan kalimat biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, itu sebetulnya ya sudah cukup. Celaka orang-orang yang telah menulis kitab, itu kan sudah cukup. Tapi diteruskan oleh Allah biaidihim, dengan tangan mereka. Ini menunjukkan mereka itu benar-benar serius di dalam merubah isi kitab Taurat, sampai-sampai nggak mau nyuruh tangan kanannya, itu nggak mau nyuruh murid yang paling dekat dari dia itu pun nggak mau, dirubah sendiri sama mereka dengan tangan mereka sendiri. Nah, kalau orang itu punya pangkat, apalagi orang Yahudi itu, kalau sudah jadi pembesarnya, pemimpinnya, bawahannya kan banyak, orang-orang yang dapat dia percaya banyak, kan cukup ini hapus, ganti, dia cukup nyuruh aja, yang nulis sekretarisnya bisa. Contoh pejabat sekarang nih, pejabat kalau tinggi, nah itu kan dia nggak perlu nulis sendiri, presiden, gubernur, ada sekretarisnya bagian nulis, mau pidato aja ditulis, nggak usah mikir materi, nanti pertemuannya karena pertemuan apa, pidatonya yang disampaikan apa, udah ada yang buat itu, sekretarisnya apa sudah ada yang buat, tinggal baca aja, dia tidak perlu capek-capek nulis. Kenapa? Karena berpangkat, ada sekretaris, ada ini, ada itu, gampang, tinggal nyuruh, semuanya sudah kerja, semuanya sudah siap. Nah, di sini kenapa kok Allah menyebutkan biaidihim, sungguh celaka mereka orang-orang yang mengetahui isi Taurat dan merubah, menulis-nulis yang bukan ayat dari Allah dimasukkan, bahkan yang sifat-sifat Nabi Muhammad dirubah-rubah, biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Nggak nyuruh sekretarisnya, nggak nyuruh orang dekatnya, tapi mereka merubah kitab Taurat itu dengan tangan mereka sendiri. Ini menunjukkan
orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh dari kaum Yahudi, pemuka-pemuka agamanya, mereka benar-benar serius di dalam menutupi kebenaran Islam, di dalam menutupi kebenaran Nabi Muhammad SAW, sampai mereka sendiri turun tangan nulis. Mereka sendiri turun tangan untuk merubah kitab itu, enggak menyuruh yang lainnya. Ini diantara hikmahnya kenapa Allah mengatakan bi aidihim. Kemudian setelah kitab Taurat itu dirubah, mereka kemudian mengatakan hada min indillah, ini kitab asli dari Allah. Taurat ini asli, nggak ada yang berubah-ubah. Ini asli memang seperti ini. Nah, tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan dunia. Karena ketika Rasulullah itu beliau datang ke Madinah, itu ahbarul Yahud, pemuka-pemuka agama orang Yahudi yang mereka alim Taurat, tahu isi Taurat dan tahu sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat Nabi akhir zaman itu plek ada pada sosok Rasulullah SAW. Mereka rubah, mereka tutupi, dan mereka mengatakan kepada kaumnya, la najidu na'tahu indana laisa hada na'tun nabi. Kami tidak menemukan sifat-sifat yang ada pada Muhammad, itu tidak ada di kitab Taurat. Dia bukan nabi. Dia bukan nabi akhir zaman yang dikabarkan dalam Taurat. Terus dirubah kabeh. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang sebetulnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW dirubah semua demi kepentingan. Kenapa? Karena nanti kalau orang-orang itu iman semua sama Nabi Muhammad, maka mereka takut pangkat mereka hilang, mereka takut pengaruh mereka hilang, mereka takut kalau gaji mereka hilang. Karena saat itu pemuka agama orang Yahudi itu dapat gaji, Pak, dapat fasilitas dari umatnya, dari pengikutnya. Ya bukan hanya Yahudi tok sebetulnya, agama lain pun sama kan, yang jadi pemuka agamanya, apalagi jadi pemimpin dunianya, sak dunia yang mimpin dia, pendeta ini yang paling tinggi. Nah itu fasilitasnya luar biasa, bos, kayak raja sudah, mewah semuanya. Nah mereka para pendeta orang Yahudi, pemuka agama orang Yahudi itu takut kalau kemewahan yang mereka dapatkan dari para pengikutnya, kok sampai pengikutnya tahu kebenaran Nabi Muhammad ada di Taurat, wah masuk Islam semua, bahaya ini. Mereka khawatir kalau fasilitas duniawi dan pangkat mereka bisa hilang, pengikutnya akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dirubah itu semua. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang seperti itu, merubah kitab Taurat, merubah kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fawailun, diancam dengan ancaman wail. Wail itu kalau di dalam riwayat itu banyak. Saya hitung makna wail itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan bisa sampai 10. Makna wailun itu apa sih? Kalau dalam terjemah bahasa Indonesia, wailun itu celaka atau siksa yang dahsyat begitu. Tapi sebetulnya ada riwayat-riwayat yang menerangkan wailun itu sebetulnya apa. Maka ada satu hadis Nabi pernah mengatakan, wailun wadin fi jahannam yahwi bihil kafir arba'ina kharifan qabla ayyabluga qa'rah. Yang namanya wail, siksa yang dahsyat di neraka. Wail itu adalah jurang yang ada di neraka jahanam, yang mana orang kafir, orang yang tidak beriman itu nanti akan dimasukkan ke situ sampai 40 tahun baru dia nyampe di bawah. Saking dalamnya jurang itu. Jurang yang begitu dalam, sampai orang kafir itu dijatuhkan ke situ 40 tahun baru nyampe. Saking dalamnya jurang tersebut, dan di sana siksaan lebih dahsyat daripada tempat-tempat lain yang ada di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita niku
punya sumur, kemudian kelereng atau batu kita jatuhkan ke bawah, paling 1 detik, 2 detik, wes nyampe jam. Nah ini kok sampai 40 tahun orang kafir dijatuhkan ke well ini, yang mana jurang well ini nanti di itu termasuk tempat khusus daripada orang-orang ahbar Yahud, pemimpin-pemimpin orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama lain yang mereka menutupi kebenaran Islam. Itu nanti akan dimasukkan ke well ini. 40 tahun dijatuhkan baru nyampe ke bawah. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian ada riwayat lagi yang mengatakan macam-macam. Pokoknya di situ well ini adalah tempat siksaan yang begitu mengerikan, yang mana di situ siksaannya melebihi siksaan-siksaan di tempat yang lain yang ada di neraka. Neraka itu kan luas, tetap siksaannya macam-macam. Nah, well ini termasuk salah satu sel, kalau bahasa sekarang bahasa penjara, sel yang mengerikan. Dan penjara itu kan macam-macam ya. Ada penjara khusus gembong narkoba, naudzubillah. Ada penjara khusus teroris, itu kan macam-macam, beda. Semakin pelanggarannya itu besar, pelanggarannya itu berat, ya selnya semakin ngeri. Sel khusus bawah tanah ada, semakin selnya itu khusus, ya semakin ngeri karena pelanggarannya semakin berat tadi itu. Kan beda-beda. Orang di penjara kan sesuai pelanggarannya. Ini penjahat kelas kakap, apalagi kelas paus, saking jahatnya. Ini ya dimasuk sel yang berat. Di situ ngeri. Ngeri, beda dengan sel-sel yang lain. Nah, gambarannya seperti itu. Di neraka itu ada sel-sel khusus yang begitu ngeri, diantaranya adalah well ini. Ini diancam mereka orang-orang Yahudi yang merubah-rubah isi kitab, maka diancam bisa masuk neraka well, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang semacam ini merubah-rubah isi kitab ataupun merubah-rubah ajaran dari Nabi Muhammad SAW, dia melanggar apa yang telah ditata oleh Nabi, diatur oleh Nabi, maka dia pun masuk dalam ancaman ini. Dia pun masuk dalam ancaman ini. Karena itu di dalam ayat ini, di kitab Ruhul Bayan itu disebutkan termasuk orang yang kena ancaman fawailun, yaitu terkena well ini tadi, adalah orang pertama, dia itu tahu hakikat keyakinan, dia itu tahu aslinya, tapi dia menyelewengkan kebenaran. Roti sing bener tapi diselewengno dan ditutupi, bahkan kalau perlu yang versi dia ini yang sebetulnya salah, dia tahu itu salah, tapi ditutup-tutupi, dikasih hiasan berbagai macam sampai dianggap benar. Nah, ini juga termasuk nanti. Karena itu di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, nanti di hari kiamat menjelang akhirnya zaman, itu kan beliau di dalam hadis yang begitu masyhur meriwayatkan bahwa Islam ini akan terpecah jadi 73 golongan. Terpecah jadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, yaitu orang-orang yang masih berpegang dengan ajaran Nabi, akidah Nabi dan akidahnya para sahabat yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Adapun yang lain yang telah menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis Nabi, menyimpang daripada akidah para ulama soleh, maka mereka akan menjadi golongan yang sesat dan bisa masuk neraka, waliyadzubillah min dzalik. Termasuk diancam juga dengan well yang ada di ayat ini, orang-orang yang sebetulnya tahu kebenaran Islam itu yang benar, itu yang ahlu sunnah wal jamaah, tapi diselewengkan menjadi aliran-aliran yang macam-macam, sampai ada yang menganggap yang bukan alirannya kalau masuk masjid najis dipel, kemudian ada yang menganggap para sahabat itu semuanya dilaknat oleh Allah kecuali hanya beberapa sahabat. Sahabatnya Rasulullah itu loh dianggap mereka itu adalah orang-orang yang terlaknat. Ada golongannya seperti itu.
Dan ada golongan macam-macam. Mereka merasa paling benar, merasa benar dengan dalilnya mereka, padahal mereka sebetulnya telah merusak tatanan yang telah ditata oleh Rasulullah, tatanan yang telah ditata oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga masuk ancaman ayat ini. Siapapun yang mengetahui isi kitab, isi ajaran Nabi yang sebetulnya sudah ditata rapi oleh Nabi, kemudian diacak-acak sampai terjadi bermacam-macam golongan yang sesat tadi itu, maka yang memulai pelopornya dulu siapa yang membuat golongan sesat itu, dia nanti akan mendapatkan ancaman persis seperti orang-orang Yahudi, pembesar orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh orang Yahudi yang mana mereka mengubah-ubah isi kitab Taurat. Naudzubillah min dzalik. Karena itu syukur kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi pengikutnya para ulama yang soleh, yang mana mereka tidak pernah menganggap sesama muslim kafir, tidak pernah menganggap sesama muslim musyrik, tidak pernah menganggap sesama muslim itu najis, tidak ada. Itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh para ulama kita yang soleh, yang lurus, yang mana mereka menjadi pewaris Rasulullah SAW. Walaupun beda aliran, beda organisasi, beda apapun, kita tidak pernah diajarkan untuk mengkafirkan, menganggap kafir sesama umat Islam, tidak. Karena itu kita syukur dijadikan orang yang mengambil agama ini dari sumber yang benar, ulama-ulama yang soleh. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, termasuk pelajaran dari ayat ini adalah bahwasanya manusia ajhalun nas, manusia yang paling bodoh itu adalah orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah, tapi dia mengkhianati ilmu tersebut. Wes dikai ilmu, sudah tahu kebenaran, malah kebenaran itu dia hianati sendiri. Ini orang yang paling bodoh. Jadi orang yang bodoh, orang yang paling bodoh itu bukan orang yang nggak punya ilmu, tapi punya ilmu, dia mengkhianati ilmu tersebut. Kalau ada kabel listrik, niku tulisannya tegangan tinggi, jangan mendekat. Ini sering dicontohkan oleh guru kami. Enek wong bodoh, cah cilik, dia tidak tahu, belum bisa baca, dia mendekat kesetrum. Wah, ini karena kebodohannya, ya. Ini karena keteledorannya ada anak sampai megang kabel tersebut. Ya bodoh ini. Oh, tapi ki sekolah urung paling urung iso maca. Ya bodoh, tapi bodohnya bodoh biasa karena masih anak-anak belum bisa baca, dimaklumi maksudnya. Dan kalau ada profesor atau dia punya titel paling tinggi, sudah tahu awas tegangan tinggi. Nah, saya profesor, apa-apa tak pegang, ya pegang langsung gosong dari sate. Ini namanya orang yang super bodoh. Kamu sudah berpendidikan paling tinggi kok mosok kelihatan ada tegangan tinggi, anak gambarnya tengkorak lihat, kok masih dipegang. Ini namanya orang bodoh. Wong profesor masuk juga ngerti. Ini kalau kita bandingkan antara tadi yang anak-anak sama yang profesor, ini yang bodoh yang mana ya? Yang profesor ini bodoh. Wong sudah tahu bahaya malah dipegang, gaya. Nah, itulah gambaran orang itu kalau sudah dikasih ilmu oleh Allah, tahu kebenaran, tapi dia mengkhianati ilmu tersebut, maka orang yang seperti inilah orang yang dikatakan ajhalun nas, manusia terbodoh di dunia. Nek perlu manusia terbodoh sak planet, alam raya. Orang yang sudah dikasih ilmu, tapi ternyata dia mengkhianati ilmunya, dia menjadikan ilmu itu sebagai sebagai alat untuk meraih kepentingannya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, termasuk lagi di sini ada banyak macam ya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Ala kulli hal, yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, orang-orang yang menyelewengkan kebenaran. Orang-orang yang dia tidak mengamalkan ilmunya, kebenaran ditutupi, apalagi sampai merubah-rubah ajaran Allah, merubah-rubah ajaran Rasulullah SAW.
Maka mereka di sini sampai berapa kali nih Allah nyebutkan fawailul lilladzina yaktubun. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim. Kemudian wawailul lahum mimma yaksibun. 3 kali Allah menyebut wailun, wailun, wailun 3 kali. Ini menjadi warning besar bagi mereka-mereka yang tahu isi kitab, baik dari kalangan orang Yahudi ataupun lainnya, dan mereka-mereka yang tahu Al-Quran, tahu hadis dari kalangan umat Islam, tapi mereka menyelewengkan ajaran Nabi Muhammad SAW sampai terjadilah sekte-sekte, kelompok-kelompok yang sesat yang begitu banyak. Maka mereka yang pertama kali menjadikan golongan-golongan sesat tersebut masuk semua dalam ancaman ayat ini. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, semoga kita semua semakin bertambah ilmu, semakin kita bertambah hidayah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah-tambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ilmunya malah semakin menjadikan dia jauh dari Allah. Sudah tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, tapi dia malah tetap jadi orang yang durhaka sama Allah. Dia tetap menjauh dari Allah. Maka orang seperti ini tambah ilmu, enggak tambah hidayah, maka lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak akan tambah dari Allah kecuali dia akan tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan terakhir. Pertama, ayat ini adalah ancaman untuk mereka orang-orang yang ahli kitab. Ancaman secara khusus, tapi juga ancaman secara umum bagi mereka yang telah merubah-rubah apa itu ajaran Nabi, atau merubah-rubah kebenaran, atau menutup-nutupi kebenaran. Kemudian yang kedua, wailun. Wailun ini adalah siksaan khusus, lebih dahsyat, lebih berat daripada siksaan-siksaan yang ada di neraka yang lain. Karena itu hati-hati, jangan sampai terkena siksaan yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, orang yang awam seperti kita, orang biasa, itu jangan mudah kita percaya sama orang yang kelihatannya membawa ajaran-ajaran yang baru yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran guru-guru kita yang dahulu, kiai-kiai kita yang dahulu. Jangan mudah percaya dulu, tapi kita tanyakan dulu sama para ulama, para kiai-kiai kita, benar dah itu seperti itu. Jangan mudah kita langsung mau dibohongi dengan yang mereka bawa. Takutnya yang mereka bawa adalah sebuah kesesatan. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir di sini kita diajarkan agar menjadi orang yang berhati-hati dalam beragama. Berhati-hati dalam beragama sehingga kita menjadi orang yang insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Dan terakhir, yang menjadi rusaknya manusia itu liyashtaru bihi tamanan qalila. Mau dia alim, apalagi yang enggak alim, mau dia berpangkat tinggi, apalagi yang berpangkat tinggi. Rusaknya manusia itu gara-gara apa? Liyashtaru bihi tamanan qalila. Urusan duniawi, kepentingan ini yang bisa jadikan orang itu rusak, keluar dari rel kebenaran. Sing asalnya alim tapi gara-gara kepentingan duniawi atau kepentingan yang ingin dia raih dan lain-lain, akhirnya seakan-akan jadi orang bodoh. Apalagi kok sing bodoh kena kepentingan, wes tambah bodoh. Yang aslinya orang soleh tapi karena kepentingan duniawi, wes jadinya wong ada di ahli maksiat akhirnya. Waliyadzubillah min. Dari karena itu hati-hati dengan urusan dunia, jangan sampai melalaikan urusan akhirat kita, karena kita di dunia ini enggak lama. Kita semua juga akan mati, mau tidak mau kita pasti akan mati meninggalkan dunia ini. Berapa banyak teman yang saudara atau apa yang kita kadang kaget, loh orang ini kok meninggal, padahal cek nom, cek gagah, tapi kok sudah meninggal. Maka itu sebetulnya teguran untuk kita semua agar semakin jadi orang yang baik, semakin kita membenahi ibadah kita agar kita menjadi orang yang selamat.
kita siapkan bekal kita menuju akhirat. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan urusan-urusan duniawi yang menjauhkan kita dari akhirat. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum.